Makin kompleks, organisasi dari berbagai industri menghadapi permasalahan yang tidak bisa diabaikan. Karyawan yang kehilangan semangat, produktivitas yang menurun, kepemimpinan yang tidak efektif, dan tantangan-tantangan lainnya menjadi hambatan dalam mencapai tujuan. Semua itu menciptakan ketidakpastian dan ketegangan yang mempengaruhi kesejahteraan organisasi. Masalah umum yang sering dihadapi organisasi adalah kurangnya kecakapan digital, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, serta kurangnya pemahaman akan literasi digital. Perkembangan teknologi yang cepat juga menciptakan celah antar organisasi yang maju dan yang tertinggal. Tapi kita tidak ingin berbicara tentang masalah, kami ingin berbicara tentang keadaan yang diharapkan. Kami bercita-cita untuk dunia di mana organisasi baik di tingkat nasional maupun multinasional dapat mencapai kinerja maksimal. Kami membayangkan organisasi yang diperkaya oleh karyawan yang bersemangat, produktif, dan memiliki kecakapan digital yang mumpuni. Kami ingin melihat organisasi yang memiliki kepemimpinan yang efektif, karyawan yang berdaya dan beradaptasi dengan perubahan, serta masyarakat yang penuh dengan literasi digital. Keadaan yang diharapkan adalah keberlanjutan, pertumbuhan, dan pastinya kemajuan bersama. Dan disinilah Kaizen hadir. Kami adalah pihak ketiga yang ahli dalam human capital development. Bersama dengan organisasi, kami menciptakan solusi yang relevan dan efisien untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui layanan pelatihan, konsultasi manajemen, pengembangan kepemimpinan, dan pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai. Kami ingin membantu organisasi Anda mencapai keadaan yang diharapkan. Kami bukan hanya penyedia layanan, kami adalah mitra yang berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif. Melalui kemitraan yang kuat dengan organisasi, kami bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan dan pertumbuhan bersama. Bersama-sama kita bisa mengatasi permasalahan yang rumit dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia di organisasi Anda. Bergabunglah dengan Kaizen dalam perjalanan menuju keadaan yang diharapkan. Bersama-sama kita bisa mencapai masa depan yang lebih cerah dalam dunia human capital development yang bijak dan berfokus pada nilai-nilai. Mari bersama-sama membangun dunia yang lebih baik melalui pengembangan sumber daya manusia yang mendalam dan bermakna. Hubungi kami segera bersama dengan kami terus menjelajahi dunia petualangan menuju pertumbuhan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore teman-teman Kaizen. Selamat datang kembali di Kaizen Talk. Dan ini adalah Kaizen Talk pertama di bulan Januari pastinya. Dan Kaizen Talk pertama juga di tahun 2024.
welcome. Saya yakin teman-teman di sini sedang di sela-sela kesibukannya, entah itu dari sisi istirahat atau bahkan dalam perjalanan pulang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Di sini ada Kak Ibnu, ada Kak Ken, ada Kak Desi, dan teman-teman semua yang lain. Salam kenal, saya Adil Wicaksono yang hari ini akan memandu aktivitas kita di Kaizen Talk. Di mana Kaizen Talk ini akan membahas cukup banyak hal terkait potensi-potensi yang mungkin teman-teman semua miliki gitu. Tidak hanya dari kecakapan interpersonal skills, tapi juga digital skills. Hingga kita sedang mendorong equality dan juga well-being. Untuk apa? Agar teman-teman sekalian bisa semakin proven lagi, entah di dunia kerja atau bahkan dunia usaha. Gitu ya teman-teman. Di sini gimana kabarnya? Boleh tahu dong kabarnya? Coba taruh di kolom chat aja deh gimana kabarnya teman-teman di sini. Semoga baik-baik dan juga sehat semuanya. Ada Kak Eva, ada Kak Hasbi, ada Kak Suhananto, ada Kak Erik, ada Kak Salsa, dan teman-teman lain. Ya, thank you so much sudah join pada sore hari ini. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain, karena tadi di grup ada beberapa informasi masih mau nyusul katanya ya. Oke, hari ini sebenarnya bahasannya unik sekali, seru sekali, dan sebelum dibahas mungkin saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih Kaizen Room. Mungkin teman-teman sekalian juga baru pertama kali hadir di Kaizen Talk by Kaizen Room. Sesi buat kita nih ini sesi seru-seruan untuk terus improve dirinya dari berbagai macam narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidangnya dan tentu saja sudah kami kurasi. Makanya hari ini tuh nggak salah banget untuk bisa hadir dan ngobrol-ngobrol bareng nantinya. Kita akan ngomongin masalah cuan, tapi ada apa sih kaitannya? Emang Kaizen ada ngomongin cuan-cuannya gitu ya? Saya izin untuk share screen dulu. Izin saya memperkenalkan Kaizen Room terlebih dahulu. Jadi salam kenal teman-teman semua. Selamat datang di Kaizen Room, di mana ini merupakan sebuah ruang untuk kami merangkul dan juga mengajak rekan-rekan sekalian dari lintas generasi, jadi nggak hanya generasi-generasi mudanya aja, tapi juga generasi-generasi yang memang lebih dewasa dan memiliki kecakapan pun juga pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak lagi. Kami ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa membuat dampak, menciptakan dampak baik, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga dengan lingkungannya, gitu ya. Jadi di sini kami bergerak dari sisi training dan juga consulting. Kami di sini mencoba untuk mengupayakan banyak hal agar bisa membantu meningkatkan kompetensi dari SDM-SDM yang memang dimiliki. Mulai dari instansi, mulai dari organisasi, Bapak Ibu, mulai dari komunitas, korporasi, bahkan sekolah dan juga perguruan tinggi. Kami di sini tidak bergerak untuk sebagai jasa konsultan aja, enggak sebenarnya, tapi betul-betul ingin membersamai perjalanan teman-teman sekalian. Contohnya kayak apa nanti akan saya kasih lihat gitu ya. Tapi kenapa sih Kaizen Room ini hadir? Kenapa Kaizen Room ini ada di sekitarnya teman-teman sekalian? Dan juga kenapa ada Kaizen Talk? Sebetulnya kami punya visi yang cukup besar gitu ya. Kami nggak bisa sendiri, kami sadar kami nggak bisa sendiri untuk bisa menciptakan sebuah hal yang luar biasa. Kami sadar kami nggak bisa sendiri untuk bisa menciptakan Indonesia lebih baik lagi, dan itu perlu dimulai dari perbaikan kualitas SDM. Karenanya misinya kami adalah untuk bisa membagikan mindset-mindset ini nih, pola pikir baru, pola pikir Kaizen, di mana ada continuous improvement yang terus teman-teman semua lakukan, 1% lebih baik di setiap harinya aja. Jadi nggak usah yang banyak-banyak. Bagaimana nggak cuma 1% lebih baik, tapi teman-teman semua juga harus adaptif dengan era terkini. Karena itu ada digital mindset dan juga agile mindset. Hal-hal terkait kecepatan, perubahan, dan kemampuan-kemampuan baru lainnya kayaknya nggak bisa kita tinggalin deh gitu ya. Kayaknya akan ketinggalan kalau memang nggak siap dengan hal itu. Karenanya kami di sini untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang memang biasa dihadapi oleh organisasi, ngomongin masalah gap kompetensi, lack innovation, hingga perubahan-perubahan environment di bisnis, sampai operasional-operasional yang memang mungkin nggak efisien. Contohnya kayak apa sih kegiatan kita, dan kegiatan kita itu biasanya nggak hanya online ya. Ini kayak Zentalk ini spesifik sih. Ini spesial gara-gara pandemi jadi rutin ada. Jadi kita sudah terbiasa dengan online gitu ya. Tapi servisnya kita nggak hanya online aja, tapi juga offline dan hybrid. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita bisa menyediakan customized training dan juga workshop. Kita juga menyediakan program-program yang memang
khusus untuk continuous learning dari kualitas SDM yang memang dimiliki sampai akhirnya strategi development dari program-program yang mungkin perusahaan atau bahkan organisasi teman-teman semua sekalian. Tadi seperti yang saya bilang, nggak hanya online, kita coba untuk menjadi yang terbaik di dua dunia itu ya, dari sisi online, offline, atau bahkan hybridnya sekarang. Contoh-contoh aktivitasnya kayak apa aja sih? Misal nih, berbicara masalah negosiasi dan komunikasi. Lainnya, kita juga bisa berbicara tentang bagaimana teman-teman sekalian menjadi public relation yang excellence gitu ya. Lainnya, kita juga bisa ajak teman-teman sekalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang agile. Bagaimana pemimpin-pemimpin masa depan itu dimulai dari kesiapan teman-teman semua. Sampai lainnya ada public service efektif, kita juga berbicara tentang Kaizen Change Management dan juga Innovation Mastery. Ini biasanya ngomongin masalah inovasi dan ada tweaknya sedikit dari design thinking. Lalu ada lagi eh, active learning method gitu ya. Jadi bagaimana pembelajarannya secara aktif untuk mengajak teman-teman semua. Dan ada banyak lainnya sih. Di sini ya creative learning material, bagaimana ini biasa digunakan untuk Bapak Ibu guru atau bahkan Bapak Ibu dosen biasanya, sampai akhirnya tentang literasi. Literasinya nggak hanya membaca, tapi kita specifically menulis. Karena kadang kita tuh menyepelekan tentang masalah tulis-tulisan ini. Padahal dari teman-teman semua punya kemampuan menulis, itu kayaknya bisa nge-unlock banyak peluang dan juga potensi-potensi lainnya. So, excellence is not a destination, it's a continuous journey of improvement. Dan Kaizen Room di sini untuk bisa support teman-teman sekalian, untuk bisa support organisasinya, untuk menghadirkan perjalanan atau bahkan proses yang lebih baik lagi ke depan. Oleh karena itu, kami nggak sendiri, kami juga didukung oleh mitra atau bahkan partner kami yang luar biasa. Kami di sini bersama dengan kompas.id untuk bisa empowering teman-teman sekalian, untuk bisa membuat wawasan kita menjadi lebih kaya lagi. Dengan teman-teman semua hadir pada sesi Kaizen Talk kali ini, nanti boleh juga sambil diajak teman-teman yang lain, teman-teman semua berhak untuk bisa menikmati berbagai macam konten-konten edukatif dan juga informatif, mulai dari situsnya Kompas, mulai dari aplikasinya nanti bisa di-download, atau bahkan koran-koran digitalnya. Lewat apa? Nanti silakan dicek aja, karena kami memberikan gitu ya beasiswa literasi digital agar wawasan ini tidak hanya berhenti di kami atau di Kaizen, tapi juga ke teman-teman sekalian boleh dibagikan lagi. Dan buat teman-teman yang hadir hari ini, hadir di Kaizen Talk lebih spesifiknya, kami akan memberikan gratis langganan kompas.id selama 3 bulan. Gratis. Gratis. Jadi nanti akan ada absensinya, tolong untuk bisa diisi, tolong untuk bisa dibagikan juga mungkin nanti ya ke beberapa teman-temannya yang lain. Oke deh, dari saya itu dulu teman-teman. Jadi perkenalan Kaizen, kita juga perkenalan tadi mitranya kami dengan kompas.id. Saya nggak akan ngomong panjang lebar lagi karena saya yakin teman-teman sekalian sudah tidak sabar untuk bisa melihat dan juga menikmati obrolan pada sore hari ini, karena ini kita berbicara tentang cuan. Kita berbicara tentang uang seperti itu. Nah, sebelum saya perkenalkan narasumber kita, karena beliau juga masih ada meeting nih, saya ingin ajak teman-teman semua untuk melihat sedikit video perkenalan dari Mas Dodi pada sore hari ini. Untuk teman-teman operator, boleh di-play video dari Mas Dodi Firmansyah. Nah, Mas Dodi Firmansyah, beliau ekspertis di bidang marketing communication dan juga financial life skill expert. Nanti akan ngobrolin banyak banget sebetulnya dengan Mas Dodi terkait pengalaman-pengalaman beliau, apalagi bagaimana finansial itu ternyata menjadi kebutuhan atau bahkan kemampuan dasar kayaknya untuk bisa bertahan hidup. Saya izin untuk sapa dulu. Assalamualaikum Mas Dodi. Apakah suara saya terdengar, Mas Dodi? Seperti ya,
Mas Dodi masih ngecek-ngecek dulu nih kawan-kawan. Sekaligus ya, sambil Mas Dodi ngecek-ngecek dan sambil kita tunggu responnya dari Mas Dodi, saya kayaknya izin mau ngasih tahu teman-teman dulu tentang si FLS ini atau bahkan berbicara finansial life skill gitu ya. Apa sih atau bahkan ngapain sih sebenarnya kita butuh financial life skill? Jadi financial life skill itu berangkat dari financial market internasional gitu ya. Mereka mengimplementasikan program di Indonesia untuk USAID, itu salah satu lembaga NGO dari Amerika yang memang berhimpun di Indonesia, bekerja sama dengan International Youth Foundation atau IYF, Global Economic Education Alliance atau GEEA, serta Yayasan Ecofine Indonesia atau ICFI, dan didukung oleh Kemendikbud. Nah, ini program pelatihan sebetulnya yang memang basisnya keuangan dan secara unik bisa mengintegrasikan keterampilan diri serta keterampilan keuangan dan diharapkan mampu menciptakan sebuah perubahan yang sistemik terhadap persepsi, cara pandang, kepercayaan diri, perilaku, serta keterampilan keuangan para kaum muda di Indonesia. Nah, seru banget kan ya? Kayaknya akan lebih lengkap lagi. Kita coba untuk sapa lagi. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Dodi Firmansyah. Apakah suara saya terdengar, Mas Dodi? Lagi disapa kayaknya tuh Mas Dodi, teman-teman. Selamat sore, Mas Dodi. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain. It's okay, nggak apa-apa ya, kawan-kawan ya. Kembali ke ngomongin masalah finansial life skill. Saya pun yakin teman-teman semua punya alasan untuk join pada sesi di sore hari ini gitu. Pernah ngerasa punya masalah keuangan nggak sih? Selamat sore, Mas Dodi. Halo, Bre. Halo. Selamat sore, Mas. Halo, suara saya kedengeran nggak? Sudah aman, Mas. Sudah terdengar, Mas, suara Mas Dodi. Aman ya. Oke, Pak Aman, Mas Aidil. Dodi. Selamat sore Mas semuanya. Dodi. Sore Mas Dodi, gimana kabarnya Mas? Sorry jadi ganggu meetingnya Mas. Iya, nggak apa-apa. Selalu nggak apa-apa. Ini kita lagi di apa epicentrum ini. Meetingnya janjian di sini. Iya, iya, iya. Nah, kan. Oke deh. Tadi saya udah ceritain sedikit Mas Dodi tentang FLS, Financial Life Skill, yang ternyata itu menjadi basic skill harusnya ya buat kita-kita. Nah, biar ngobrol lebih lanjut deh. Di sini akan terus bertambah audiensnya, dan memang kebanyakan anak-anak muda yang sekarang tuh mulai kebingungan Mas. Ini gimana cara nyari duit, sama mungkin gimana cara ngabisin duit gitu ya. Kita langsung lempar aja untuk Hmm. Mas Dodi Firmansyah, waktu dan tempat. Saya persilahkan. Thank you Mas Dodi. Oke. Oke, terima kasih Bang Aidil Wicaksono. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar Mas. Aman. Oke, saya coba share screen ya. Ya, silakan Mas Dodi. Ya, oke. Oh, oke. Ya. Sorry. Maaf ya. Ya, saya di luar aja. Ya, oke. Maaf ada gangguan karena di kafe ya. Jadi ada ini. Oke. Terima kasih Mas Andika. Suara saya
Oke ya, normal ya? Aman, 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 Mas Dodi. Nggak apa-apa. Jelas? Tapi videonya sih nggak kelihatan. Jadi untuk menghindari lagging kayaknya boleh Oke, di oke, off aja terima nggak kasih. apa-apa. Saya lanjutkan ya, saya biar ini. Oke. Silakan Mas Dodi. Oke, ya. Oke, ya. Jadi di slide yang sudah di depan teman semuanya, ini istilahnya adalah FLS ya. Jadi saya ngasih satu paket materi sebenarnya yang memang ini dibikin oleh tim dari USAID ya. Nanti saya jelaskan selanjutnya. FLS adalah Financial Life Skill. Oke, next. Halo, bisa next nggak itu materinya ya? Ya, sudah Mas. Silahkan Mas Dodi. Nah, saya harus ganti itu dulu deh, jaringan dulu ya, sebentar. Biar nggak ini apa? Mas Dodi, apakah bisa dilanjut? Mau ditunggu sebentar ya teman-teman ya.
Iya, apakah aman Mas Dodi? Iya, suara saya kedengaran? Yang saya share screen udah Kedengaran masuk Mas? belum ya? Share screen-nya masih belum muncul nih Mas. Oh, belum muncul ya. Oke, 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 oke. Oke, gini aja deh, Mas Andika aja deh yang share screen ya. Coba balik dari awal lagi ya. Boleh, silakan Ya, Mas. ya, oke, maaf teman-teman ya. Ini gangguan teknis. Oke, intinya begini teman-teman semuanya. Jadi financial life skill adalah sebuah teknik ya atau sebuah materi pelatihan yang memang mengajak untuk anak-anak muda atau mahasiswa atau anak-anak yang baru persiapan bekerja. Jadi 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, yang mana itu benar-benar menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah perubahan hidup gitu yang luar biasa. Dari sebelumnya uangnya ditanggung oleh orang tua, ya, kemudian sekarang menjadi banyak uang karena sudah punya uang sendiri gitu ya, dapat gaji minimal, sehingga bagaimana caranya kita bisa mengatur keuangan secara bijak ya. Jadi teman-teman banyak tahu ya kejadian yang sudah banyak di media kemarin terakhir misalnya ada yang bunuh diri akibat tagihan dari pinjaman online dan sebagainya ya. Jadi itu adalah salah satu latar belakang kenapa financial life skill ini sangat penting dikuasai oleh adik-adik anak-anak yang memang baru mau bekerja dan juga semuanya sebenarnya siapa saja bisa untuk menerapkan ilmu ini karena ilmu ini adalah ilmu yang sifatnya praktek ya bukan teori. Oke, selanjutnya slide selanjutnya Mas. Ya, terima kasih. Nah, ini sudah jelas ya. Ini saya dari Edodi Firmansyah, instruktur untuk ini. Next, selanjutnya. Iya, tadi saya sudah sampaikan ya, eh, 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 apa namanya, ini adalah program berbasis pelatihan berbasis keuangan untuk mengintegrasikan bagaimana agar uang yang ada di tangan kita itu tidak suatu atau tidak ada manfaatnya. Kira-kira teknik atau melatih keterampilan. Ya, sudah ganti slide? Sudah ganti slide apa belum ya Pak Andika ya? Kalau apa? Kita lanjut. Tuan FLS itu apa? Yaitu meningkatkan kesiapan kerja untuk kaum muda untuk mendapatkan penghasilan dan bijaksana dalam membuat keputusan keuangan. Ya. Oke, ya. Sementara saya tutup dulu ya videonya biar lebih ringan. Ya. Oke, fakta berbicara ya. Sekarang yang di slide saya ya pertama hasil survei tahun 2016 ya, literasi keuangan Indonesia itu masih tergolong rendah ya dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Jadi literasi keuangan itu maksudnya adalah bahwa apa namanya wawasan untuk pengelolaan keuangan itu masih tergolong rendah. Jadi bagaimana investasi untuk apa, kemudian bagaimana untuk pengeluaran, pemasukan, pendapatan, pengaturannya itu masih
rendah. Salah satunya seperti itu. Termasuk kemarin Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani juga bicara bahwa perbedaan antara orang Amerika dengan orang Indonesia itu salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan aset-aset yang ada. Kalau orang Amerika itu tidak ada namanya aset yang nganggur, ya. Jadi semuanya itu dimanfaatkan untuk bisa diputar sebagai sebuah usaha. Kalau di sini ya contohnya misalnya kalau di Amerika misalnya kalau sekarang kita ngomong di Indonesia BPKB mobil misalnya, ya kalau di Amerika ya mungkin itu sudah akan disekolahkan ya kalau bahasa kita untuk kemudian menjadi modal untuk usaha, misalkan seperti itu. Tapi di Indonesia itu masih belum populer ya. Makanya indeks atau literasi keuangan di Indonesia tergolong rendah dibanding Malaysia yang 81%. Oke, lanjut. Ya, ini juga sama ya. Yang kemarin lebih dari 50% milenial yang memiliki rumah ternyata semuanya berkat dukungan orang tua. Hanya 40,95% yang memang dari hasil kerjanya. Ya, ini masih termasuk tradisi di Indonesia, tapi itu patut disyukuri ya. Artinya ternyata keinginan untuk punya rumah itu tinggi dan masih bisa beli walaupun dari orang tua. Dan kita tahu bahwa masih banyak ya harga rumah yang tidak tersentuh oleh anak-anak muda. Misalkan di Jakarta, saya pikir untuk orang-orang fresh graduate masih sangat susah ya untuk membeli rumah, misalkan membeli rumah tapak. Makanya di Jakarta lebih banyak apartemen daripada rumah tapak. Di samping juga harga tanahnya yang mungkin sudah naik, sudah berkali-kali lipat ya. 12% dibantu oleh orang tua ya. Ini banyak seperti ini, biasanya pengantin baru ya. Jadi masih banyak support dari pihak yang lain. Ya harapannya dengan pelatihan ini bisa lebih ini. Oke, lanjut. Nah, ini pengalaman kita ya. Kalau saya tinggal di Bekasi ya, di Bekasi dan juga kantor di Cikarang yang memang banyak kawasan industri. Ini ada demo buruh ya, ada demo buruh, tapi demo kenaikan gaji ya. Yang aneh di sini apa? Atau mungkin yang agak unik ya. Jadi dia itu menuntut kenaikan gaji Indonesia, tapi motornya motor Ninja ya. Motornya motor CBR atau motor-motor yang harganya di atas 30 juta. Ya. Jadi dengan demonya itu. Jadi agak sedikit kontradiktif ya antara tuntutan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ketika dia membeli sebuah sepeda motor yang mungkin lebih bergengsi. Nah, disinilah kemudian pengelolaan keuangan itu penting. Apakah memang perlu beli motor dengan harga yang tinggi daripada mungkin membeli motor yang lebih murah. Next. Nah, ini kerja di Rembang Jateng lah misalnya ya. Ini kenapa begini? Karena mungkin di Rembang atau di Jawa Tengah UMP-nya lebih kecil daripada di Bekasi. Nah, di Bekasi sekarang hampir 5 juta ya, 4,8 atau 4,9 yang kemarin. Kalau di Jawa Tengah, kemudian di daerah-daerah yang lain itu masih sekitar 2 jutaan. Ya, ini sangat sederhana sekali. Tapi justru kadang yang di Rembang ya di Jawa Tengah justru lebih bisa enjoy gitu ya daripada yang kerja di kota-kota yang lain. Oke, next. Nah, apa mending seperti ini ya? Motor saya emang jelek tapi hasil keringat sendiri, atau motor kita bagus tapi hasil minta sama orang tua. Nah, ini harapannya seperti itu ya. Harapannya kita bisa bagaimana motornya bagus tapi hasil dari pekerjaan kita, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin saya sekilas saja ya, nanti biar sekalian kita masuk ke materi aja. Jadi FLS ini terdiri dari 14 modul ya. Jadi tentang membangun sumber daya, berpikir kritis, kemudian menentukan tujuan hidup, pribadi dan keuangan, dan lain. Next. Merencanakan tabungan, membuat rencana untuk mencapai tujuan pribadi, komunikasi positif, skema pembiayaan, dan investasi ilegal. Ya, jadi ini sebenarnya 3 hari kita untuk pelatihan ini dan di offline ya biasanya kita.
Jadi ada 14 modul disampaikan dalam 3 hari. Tapi nggak apa-apa, kita kasih pengantar untuk 1 jam pada sore hari ini. Lanjut. Iya, ini modul yang lain ya, menjadi orang bertanggung jawab, pribadi dan keuangan, kredit dan pinjaman, dan segala macam. Ini kita bahas di dalam materi FLS ini. Lanjut. Ya, membuat anggaran dan mengelola keuangan dan segala macam. Oke, mungkin lanjut ke berpikir kritis, Mas. Materi yang saya tadi kirim, berpikir kritis. Kuis benar dan salah dulu. Kuis benar dan salah dulu, Mas. Kuis benar dan salah. Biar kita agak sedikit Oke, ya kita coba ini ya sambil kita interaktif ya. Tolong nanti teman-teman sebagian menjawab ya. Jawabannya benar atau salah, cukup begitu aja nanti disautin aja. Oke, siap kira-kira? Halo? Iya, Mas. Oke, yang lain bisa di ini Pak, suaranya bisa di open nggak mic-nya? Buat teman-teman, boleh nggak di open nanti ya saat memang ada pertanyaan dari slide-nya Mas Dodi. Pun kalau tidak Oke, siap ya, kita mulai untuk aman Mas. Aman ya. Oke, halo yang lain mungkin bisa nyaut. Ade Bubun, Muhammad Faisal. Halo. Suaranya ada? Halo. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, oke, siap. Nanti tolong dijawab pertanyaannya ya. Pertanyaan ringan-ringan aja, nggak ada yang salah pertanyaannya. Oke, next, Mas. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini pertanyaan pertama ya. Pekerja akan bekerja lebih baik ketika mereka melek finansial. Kira-kira betul apa salah? Betul. Betul. Benar. Betul. Ya, betul ya. Benar. Oke, setuju ya. Oke, next. Diklik satu lagi. Ya, oke. Ini ya, jadi penjelasannya seperti ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang melek finansial dan lebih produktif tidak memiliki stres dengan situasi keuangan mereka. Ya, mereka juga jarang absen. Secara keseluruhan, para pekerja yang melek finansial memiliki bisnis yang lebih sukses daripada mereka yang tidak. Jadi ini jawabannya benar ya. Jadi pekerja yang bekerja lebih baik ketika mereka melek finansial. Oke, pertanyaan kedua. Oke, dalam suatu kelompok, penting bahwa setiap orang merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Oleh karena itu, seharusnya tidak perlu ada aturan. Karena aturan akan dapat menghalangi orang untuk mengekspresikan diri. Ini betul apa salah? Betul. Boleh? Apa alasannya kira-kira betul? Salah. Yang jawab salah tadi siapa? Boleh? Alasannya apa? Taylor. Oke, ada yang bersuara. Silakan. Ada alasannya apa tadi? Retno Handayani mungkin ya, Mbak Retno ya. Oke, di chat ya. Saya Ya, ada beberapa respon di chat nih, Mas Dodi. Saya lihat di chat ya. Tidak. Ya, oke. Ini baru saya baca nih. Oke, tidak, aturan bisa membuat orang untuk lebih baik. Tidak, karena dalam suatu kelompok itu harus ada yang namanya aturan, bukan membatasi ekspresi. Oke, next ya. Jawabannya kita lihat. Ya, salah ya. Jadi grup harus memiliki aturan untuk membantu semua peserta berinteraksi satu dengan yang lain. Ya.
Ini semua udah betul. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Oke, ini ya pertanyaan ketiga. Anda menyetor 10.000 dalam rekening tabungan dengan tingkat pengembalian 5%. Ya, Anda tidak menarik uang 10.000 tersebut dan semua hasil yang diperoleh akan ditambahkan ke jumlah pokok. Dalam 5 tahun Anda akan memiliki Rp10.500. Ini benar atau salah? Benar. Ya, oke. Ada? Silakan di chat ya jawabannya. Kalau ada. Oke, kita lanjut ya. Jawabannya apa? Silakan next. Ya, salah ya. Jadi Anda akan memiliki lebih dari 10.500, sekitar 12.800 karena ada bunga ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, lanjutnya. Next, terus pertanyaan kelima aja lanjut. Oke, pakar literasi keuangan percaya bahwa mencatat pengeluaran dan mengikuti anggaran pada umumnya hanya membuang-buang waktu. Untuk sukses secara keuangan, mengetahui berapa banyak uang yang Anda miliki pada akhir bulan sudahlah cukup. Nah, ini benar atau salah? Ya, ada yang jawab? Next ya. Ya, oke, nomor 5 banyak yang jawab salah ya, kalau saya lihatnya. Oke, kita coba jawabannya apa? Ya, setuju, salah ya. Literasi keuangan menekankan bahwa memiliki dan mengikuti anggaran sangat penting untuk keberhasilan dan stabilitas keuangan. Oke, lanjut. Oke, next. Ya. Oke, banyak orang miskin menjadi kaya dengan memenangkan judi. Ini benar atau salah? Silakan dijawab di kolom chatting, nggak apa-apa. Salah ya, ada yang jawab salah. Oke, coba lanjut. Ada banyak yang salah. Jawabannya gimana? Coba diklik. Ya, setuju, jawabannya salah ya. Karena ya hanya sedikit orang yang menjadi kaya dengan memenangkan judi. Karena dengan banyak judi, peluang Anda untuk sering menang adalah 1:100 atau kurang. Ya. Oke, next. Nomor 8. Oke, lanjut 9. Biar kita agak cepat, materinya masih banyak. Lanjut. Oke, ini nomor 9 penting. Anda diberi pilihan untuk menerima uang 10.000 hari ini atau 10.000 setahun dari sekarang. Kebanyakan orang akan secara rasional memilih untuk menerima uang hari ini. Betul atau salah? Ya, pertanyaan ke-9, silakan, ada yang jawab? Betul. Ini banyak yang bilang betul ya. Ya, jawabannya benar ya. Oke. Jawabannya iya. Mendapatkan bunga dan memiliki lebih dari 10.000 tahun dari sekarang. Secara alami orang lebih suka menerima manfaat di masa sekarang daripada di masa depan. Ya, ini normal ya, sama-sama 10.000. Beda kalau 1 tahun yang akan datang dikasih pilihan misalkan 10 juta. Mungkin kita akan milih berapa? 10 juta. Ya, tapi jarang. Ya, kalau karena yang ditawarkan sama nilainya. Tapi kalau yang ditawarkan agak besar, mungkin kita jadi berubah pikiran. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Oke, ketika Anda mengambil pinjaman untuk membeli mobil, jumlah semua pembayaran Anda akan sama dengan harga pembelian mobil. Ini benar atau salah?
Ya, Erik jawab salah. Ada lagi? Alasannya apa, Erik? Salah? Bisa di chat. Oke, jawabannya apa? Kita next ya. Klik next. Ya, betul ya. Jawabannya salah. Karena apa? Ya, jumlah total yang Anda bayar pasti lebih tinggi ya. Sistem apa? Pembelian mobil secara kredit. Ya, oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, nomor 14 ini yang ini. Pakar literasi keuangan merekomendasikan agar Anda tidak pernah meminjam uang untuk tujuan apapun. Ini betul apa salah? Wih, betul. Chelsea jawab betul. Syafi'i betul. Syafi'i salah ya. Syekh Abdul salah, ada Haji betul. Oke, kita lihat jawabannya. Next. Ya, jawabannya salah ya. Kenapa? Karena ya tadi untuk pinjam itu bisa untuk produktif, bisa konsumtif. Kalau produktif seharusnya direkomendasikan malah ya, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, cukup ya. Kita masuk ke materi yang intinya aja, yang berpikir kritis, Pak Andika, silakan Pak, di-share Pak. Ya, kita langsung masuk ke salah satu modul ya, biar kita agak cepat. Yang berpikir kritis ya, Mas Andika. Oke, ya. Kita masuk ke salah satu modul ya, yang sebelum kita membuat anggaran atau mengelola keuangan, membuat anggaran atau pendapatan tadi ya, kita ngomong dulu tentang membuat keputusan. Ini keputusan keuangan ya, terutama ya. Di gambar ini, itu ada seorang perempuan yang kanan, yang kiri, atau dia mau lurus. Ya. Jadi yang ke kiri itu belanja di Tokopedia, yang kanan ke Shopee ya kali ya. Kalau yang paling lurus itu ke Matahari ya, kira-kira ibu begitulah kira-kira ya. Jadi suka bingung nih mau kemana gitu ya. Kita mau beli barangnya. Oke, lanjut. Oke. Nah, kita karena kita online ya agak susah untuk interaktif, mungkin kita bisa merefleksikan diri masing-masing ya. Sejauh ini kita itu mempercayai semua hal yang dikatakan oleh orang dekat kita atau enggak? Apa kalau kita selalu mempercayai ya, itu kita termasuk orang kritis atau tidak? Ya, kira-kira begitu. Next. Atau Anda pernah merasa ragu atas apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut? Atau apa yang Anda baca dari review sebuah produk di e-commerce? Jika iya, mengapa? Nah, ini adalah dua pertanyaan yang harus kita sering kita tanamkan ya pada diri kita sebelum kita membuat keputusan keuangan. Ya, jadi yang pertama ini adalah orang yang kurang atau orang yang tidak kritis. Tapi ketika kita merasa ragu ya atas apa yang dikatakan dan kemudian kita mencari informasi yang lain, nah itu salah satu adalah ciri bahwa kita berpikir kritis. Ya, next. Nah, oke. Next. Ya. Ya, ini ya. Jadi ada orang yang sama sekali tidak berpikir kritis ya. Percaya pada hampir semua yang didengar dan banyak hal tanpa bertanya-tanya. Nah,
Ini mungkin kalau saya di usia 30-an tahun, kita agak sedikit flashback ke tahun 90-an ya, di mana waktu itu banyak iklan di TV gitu ya. Terus yang bisa mutihin gigi, kemudian yang bisa nyucinya itu sangat putih gitu, bersih gitu ya. Karena apa? Karena iklan. Dan waktu itu tidak ada Tokopedia, tidak ada e-commerce, tidak ada review segala macam. Jadi kita hampir selalu mempercayai apa yang ada di iklan di TV ya. Jadi kita biasanya ya coba-coba pasti beli dulu minimal satu ya. Kalau saya dulu tuh pernah beli produk pasta gigi ya, namanya masih SMA ya, masih SMA. Dulu ada iklan close up gitu ya buat anak-anak muda. Wah, pasta giginya keren gitu, dan ada ada cahaya gitu di giginya gitu ya, ting gitu ya. Jadi akhirnya kita beli itu gitu biar kita giginya putih gitu. Setelah kita pakai ternyata sama aja dengan yang lain, Pepsodent dan segala macam ya. Itu tidak berpikir kritis. Kemudian di tengah-tengah itu kurang berpikir kritis, yaitu apa cirinya? Mempertanyakan hal-hal yang dirasa perlu untuk memastikan bahwa informasi yang didengar layak untuk dipercaya. Jadi dia ini mempertanyakan kenapa ya gitu, tapi dia nggak ada kelanjutannya gitu loh, cuman dia ragu di tengah-tengah doang gitu. Ini produk yang di Shopee ini kok begini ya, ya cuman begitu doang, tapi dia nggak mencari data-data atau sumber-sumber informasi yang lain. Nah itu, tapi dia sudah mempertanyakan ya. Jadi dia termasuk kategori kurang berpikir kritis. Kemudian yang ketiga yaitu adalah berpikir kritis ya. Yang pertama dia selalu mempertanyakan, kemudian mencari tahu dan mengevaluasi lebih lanjut berdasarkan data dan fakta untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan dapat dipercaya ya. Ya kalau sekarang lebih mudah, kalau kita bisa di e-commerce dia ada bintang, ada review, ada komentar segala macam, itu kita lebih mudah untuk mengambil keputusan karena dibantu dengan teknologi. Nah, ini sesuatu yang perlu kita syukuri ya. Jadi kita akan meminimalisir kemungkinan untuk kita salah beli produk. Ya. Walaupun masih ada yang kena, tapi biasanya sangat jarang kalau kita sangat aware dan sangat ini dengan teknologi. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya ada tes-tesnya ya. Ada ada kuis atau ada tes yang agak susah kalau untuk di online ya. Kita lanjut aja dulu. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi setelah tadi kita merefleksikan diri, kita ini orang yang seperti apa sih selama kita membeli produk atau kita mengambil keputusan. Oh, ternyata saya bukan orang yang kritis. Nah, untuk itu makanya kita harus naik level nih. Menjadi menjadi orang yang lebih kritis atau menjadi orang kritis. Nah, bagaimana cara membuat orang kritis? Nah, ini caranya ya, yaitu teknik membuat keputusan membeli barang atau jasa. Ya, oke, lanjut. Nah, ini ya metode. Ini namanya metode pacet. Ya, ini bukan sebuah nama daerah di Jawa Timur ya, di Mojokerto atau di mana ya, di Surabaya ada pacet. Kalau di sini kayak puncak ya di Jakarta. Ya, ini metode pacet ya, diingat-ingat. Jadi kalau macet ingat pacet ya, kira-kira begitu ya. Jadi karena tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan dan memperkirakan manfaat dari keputusan tersebut. Untuk mengambil keputusan yang tepat sangat penting menggunakan kriteria atau alat ya. Metode pacet ini adalah alat untuk pengambilan keputusan. Oke, next, satu lagi, klik satu aja. Nah, P-nya satu aja. Nah, oke. P-nya adalah problem ya. Jadi apa yang kita mau lakukan atau masalah apa sih yang sedang kita hadapi ini? Oh, misalkan kita mau membeli handphone misalnya. Oh, kita mau membeli mobil misalnya. Oh, kita mau membeli rumah.
Nah, jadi ditulis tuh judul gedenya di sebuah kertas, judulnya adalah apa? Membeli rumah. Misalnya seperti itu. Jadi identifikasi problem harus jelas. Jadi jangan sampai kita nggak tahu nih pakai metode pacet, tapi kita ternyata nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, itu jarang ya. Ya mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang jarang. Oke, itu ya. A-nya apa? Kita lihat alternatif ya. Alternatif ini adalah pilihan-pilihan yang terbuka atau yang bisa datang ke kita ya terhadap persoalan tadi ya, membeli mobil atau membeli rumah. Oke. C. Nah, C adalah kriteria. Nah, ini kriterianya nanti apa ya? Nanti ini lebih mudah memang kalau offline ya. Jadi kita bisa sambil nulis di papan tulis. Ini agak sedikit praktek memang. Oke. E-nya apa? E-nya adalah evaluation dan terakhir D adalah decision ya. Oke. Jadi mengambil keputusan di akhirnya ya. Jadi problem, alternatif, kriteria, evaluation dan decision. Oke, itu ya. Lanjut. Nah, ini saya ngasih contoh ya. Kalau kita mau mengambil atau membeli, bingung nih. Kita ini mau ngapain sih? Gitu. Kita ini mau membeli alat komunikasi apa? Ya, untuk alat komunikasi. Kalau sekarang kan mungkin identik ke HP ya. Dan banyak pilihan. Nah, makanya pilihan alternatifnya apa saja? Kita coba cek. Kita bisa membeli apa? Yang pertama, smartphone baru yang masih garansi ya. Kemudian kita punya tablet pilihannya tadi ya. Problemnya adalah memilih alat komunikasi. Ya. Pilihannya adalah telepon HP baru, kemudian tablet atau HP biasa. HP biasa itu yang nggak pakai kuota ya, kayak Nokia 3310, 2100 kayak gitu yang jadul-jadul. Kemudian atau kita milih smartphone bekas. Nah, kriterianya, nah yang sebelah kanan itu, baris kanan itu harga rendah, mudah melakukan panggilan telepon, akses internet, kamera, garansi, itu adalah kriteria. Itu yang harus teman-teman bisa bikin, ya harus ditentukan. Ya, misalkan telepon baru, harga rendah, ya. Kemudian mudah melakukan panggilan telepon, pasti. Akses internet, pasti. Kamera, pasti lebih kinclong. Garansi, kita kasih 2+, pasti. Harga rendah, kita kasih +1. Karena kan ada yang sejutaan ya. Ada yang sejutaan, ada yang 2 jutaan. Itu relatif, tergantung isi kantong kita. Oke, tablet misalkan. Ada yang sejutaan, tablet jarang ya. Tablet yang sejutaan jarang. Kemudian mudah melakukan telepon, enggak, malah dikira lucu ya kalau kita telepon pakai tab. Akses internet pasti ada, kamera oke, garansi oke, ya. Kemudian smartphone yang biasa, yang cuma bisa SMS-an, harga rendah pasti jauh lebih rendah dari HP baru. Kemudian panggilan telepon bisa, akses internet pasti nggak bisa, kameranya jadul banget, lucu, jadi kita jadi yang ganteng jadi jelek, yang cantik jadi jelek ya. Kemudian garansi, ya so-so ya. Zaman sekarang smartphone biasa jarang pasti ada yang jual. Ya. Jadi kemudian kita ada alternatif terakhir, yaitu apa? Telepon pintar bekas. Ya. Jadi itu pasti harga rendah juga. Kemudian mulai mudah melakukan panggilan telepon, minusnya hanya di garansi, yang dia pasti sudah nggak ada kalau garansinya ya. Nah, kira-kira itu ya salah satu contoh bagaimana kita bisa menerapkan pacet. Nah, dari ini teman-teman bisa hitung tuh yang plusnya yang mana, kemudian yang sesuaikan dengan kantongnya ya. Jadi nanti di ujung baris itu, di ujung garansi itu nanti kalian teman-teman bisa nilai tuh minusnya ada berapa, plusnya ada berapa di total. Nah, itu salah satu cara untuk bagaimana kita mengambil keputusan dalam keuangan. Oke, lanjut.
Nah, ini juga bisa diterapkan dalam karir ya. Misalnya mau melanjutkan kuliah, bekerja penuh waktu, sekolah sambil bekerja, ya. Masalahnya adalah apa yang Anda lakukan setelah lulus sekolah atau kuliah, ya. Jadi teman-teman bisa mulai menata karir dengan metode pacet ini, gitu ya. Ini metode sederhana yang bisa diterapkan, ya. Nah, nanti dan banyak masalah-masalah yang lain, termasuk untuk cari jodoh, bisa juga pakai metode pacet, ya. Jadi mau nikah usia berapa, mau dengan yang itu, plusnya apa, dan sebagainya. Nah, itu bisa nanti dibikin kayak gitu. Lanjut. Ya, ini mungkin terakhir ya, tips untuk persiapan membeli barang. Ya, yang pertama tentu adalah berpikir persiapan membeli barang atau jasa. Ya, berpikir sebelum mengeluarkan. Ya, jangan karena terpaksa atau tekanan. Ya, ini untuk orang-orang yang sudah menikah biasanya sih lebih bisa menata karena ada pasangan yang bisa kita ajak ngomong. Tapi kalau yang masih jomblo nih, yang masih jomblo baru kerja itu biasanya gerakannya itu gegen pressing ya, kalau mainnya Liverpool itu serang habis, ya kan, habisin ya, buat beli ini, buat beli itu gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, ya tadi ya informasi ya. Kita harus banyakin informasi dari siapapun atau dari dari review, dari dan tadi saya bilang bahwa sudah banyak sekali informasi-informasi atau alat di teknologi zaman sekarang yang bisa membantu. Oke, lanjut. Ya, evaluasi yang tadi ya. Jadi kita evaluasi dari pilihan-pilihan tadi itu. Lanjut. Target yang tepat ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut. Ya, dan gunakan metode pacet tadi ya. Oke, itu tips membeli barang atau jasa. Sekarang mungkin masih ada waktu pas Mas Aidil? Silakan Mas. Oh iya, oke. Lanjut ke modul selanjutnya ya Mas, yang mengelola itu tadi ya. Kita habisin aja. Boleh ya teman-teman ya, nih dari Mas Dodi nih. Silakan Mas Dodi. Silakan Mas Andika, di-share yang satu lagi. Ya, ini ya, ini sebenarnya ya tadi banyak prakteknya sebenarnya. Jadi intinya kita membuat anggaran dan mengelola keuangan lah, tujuannya seperti itu ya. Oke, lanjut. Ya, apakah anggaran itu ya, kita percepat aja. Oke, anggaran itu kalau kita ngomong anggaran ya, itu pasti banyak definisinya. Kalau kita ngomong anggaran belanja negara pasti beda pengertiannya dengan anggaran belanja ibu-ibu. Anggaran belanja organisasi ini beda pengertiannya. Ya. Jadi intinya adalah alat ya atau rencana keuangan yang akan mengalokasikan pemasukan terhadap pengeluaran, tabungan dan pembayaran jika kembali. Ya. Kayak gitu. Intinya anggaran, paham lah ya, kira-kira seperti itu. Oke. Oke, mengapa penting membuat anggaran? Oke. Next. Ya pasti ya, tanpa anggaran, pembelajaran yang poros dapat menyulitkan kita mencapai kondisi keuangan yang baik apapun. Ya ini ya bayangin aja kita punya gaji misalkan 10 juta per bulan, kemudian kita nggak perlu ada perencanaan, kita lagi pengen ini pengen itu, kita habisin buat ini itu, ya pasti akan boncos ya, dan kita
ya kita tidak punya saving, kita tidak punya sesuatu. Kalau orang Jawa bilang tidak nyentel ya, tidak nyentel itu tidak jadi sesuatu, habis begitu saja gitu untuk makan segala macam. Ya, jadi cuman kebetulan saya dulu waktu kuliah gitu ya sudah nyentel ya gitu. Misalkan saya bekerja dulu jadi wartawan di sebuah media lokal gitu ya. Saya udah bisa beli motor waktu itu. Jadi karena ibu saya itu sudah mewanti-wanti kita gitu. Duitnya jangan dihabisin ya. Dicentelkan gitu ya. Dibeli sesuatu gitu. Dibeli sesuatu yang memang kebutuhan. Dan akhirnya motor misalkan seperti itu. Jadi biar nggak nguap begitu aja. Oke, kemudian pentingnya membuat anggaran adalah menghindari utang yang berlebihan ya. Saya nggak tahu nih peserta semua punya utang apa enggak ya. Ya, kalau utang itu sebenarnya sesuatu yang ya kalau saya sih sebaiknya saya pengennya sih nggak punya utang ya. Kalau kita di akhir itu ada doa gitu ya. Setelah kita baca sholawat itu kan ada kita terhindarkan aku dari utang gitu kan. Jadi jangan sampai kita meninggal dengan hutang. Nah, tapi memang sekarang kalau kita misalkan pebisnis, pengusaha agak susah memang kalau tidak ada hutang. Makanya dalam sebuah persamaan akuntansi itu kan, kalau orang-orang barat gitu ya menyamakan harta kita itu sama dengan utang plus modal, ya kan? Jadi utang itu sebenarnya harta gitu. Cuman apakah kita bisa memanfaatkan utang itu apa tidak? Nah, itu jadi tantangan kita semuanya. Oke, next. Mencapai tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan itu apa? Ya, tujuan keuangan itu ya misalkan kita dalam 2-3 tahun ke depan kita akan menikah misalnya. Pasti kan kita butuh tabungan. Dan tabungan itu kita lebih pas bahwa kita itu membuat anggarannya terlebih dahulu di awal bulan setelah kita gajian atau mungkin bisa di akhir, terserah teman-teman nyamannya yang mana. Dengan adanya anggaran maka kita bisa lebih sesuai target gitu. Tujuan kita menikah itu kemudian kita pakai untuk misalkan untuk sewa gedung, kemudian untuk wedding organizer misalnya, atau untuk mahar dan sebagainya, itu sudah terencana sejak 3 tahun ke belakang. Susahnya memang ya teman-teman semuanya adalah konsistensi. Jadi kita ya manusiawi sebenarnya bahwa kadang kita tuh lupa gitu dengan anggaran yang kita bikin. Kadang kita ada kebutuhan yang mendadak yang tidak bisa kita skip begitu aja gitu ya, karena kebutuhan kita mungkin ada yang dadakan, ada teman yang pinjam atau orang tua butuh dan segala macam. Tapi dengan membuat anggaran itu meminimalisir potensi untuk kita gagal dalam mencapai tujuan. Nah itu ya. Jadi bukan kemudian menghilangkan, tapi meminimalisir ya yang tadi, karena kita ada kebutuhan-kebutuhan mendadak yang mungkin kita tidak bisa mengelak dari itu semua. Yang keempat adalah mengurangi stres ya. Ketika keuangan pribadi terorganisir, maka stres finansial dapat berkurang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup. Ya. Meningkatkan kualitas hidup itu seperti apa sih? Ya gampang, misalkan kalau kita sekarang punya motor Beat, ya, kita akan meningkat kualitas hidup kita dengan misalkan kita beli motor NMAX. Nah itu maksudnya ada peningkatan kualitas hidup. Karena dengan membeli NMAX berarti kita lebih nyaman gitu ya, lebih tenang, stabil gitu di jalan. Dan mengurangi stres ini ya. Insya Allah sih, saya udah coba gitu ya. Itu lebih tertata rapi ya, apalagi kalau sudah menikah, insya Allah lebih berkah. Karena kita bahas bareng-bareng dengan pasangan kita dan istri kita. Ya. Oke, lanjut. Tips membuat anggaran ya. Yang pertama adalah pahami pendapatan Anda. Ya. Jadi Anda ini mendapatkan pendapatan dari mana aja. Itu Anda perlu catat dan pahami. Jadi pendapatan itu tidak murni dari gaji. Ya. Namanya pendapatan. Bisa jadi dari warisan ya, atau dari hadiah dari paman ya, atau dari siapapun, atau ada usaha sampingan ya. Jadi tidak murni jadi dari gaji.
Tapi jangan sampai pendapatan ini dimaknai dari hasil judi yang tadi kita bilang ya. Kemudian tips yang kedua adalah mencatat semua pengeluaran. Ya. Ini kita tuh dimudahkan sekali di HP kita ini ada banyak ya aplikasi. Kalau saya itu pakai Sepran namanya, aplikasi Sepran di Google Play. Itu saya tiap hari menulis pengeluaran saya di situ. Dan ketahuan untuk konsumsi berapa per bulan, kemudian untuk cicilan ini itu berapa gitu, lebih mudah zaman sekarang. Jadi nggak perlu pakai kertas. Jadi sekarang sudah ada aplikasi dan otomatis ya, bahkan ada diagramnya, ada statistiknya segala macam. Sekarang sangat mudah, tinggal kita mau konsisten apa enggak. Ya, jadi pencatatan pengeluaran sudah banyak ada di aplikasi Android. Ya, lanjut. Kemudian mengkategorikan pengeluaran, termasuk juga di sini, ya ini sudah ada semua di aplikasi-aplikasi itu ya. Pengeluaran rutin, pengeluaran tidak rutin. Kalau rutin biasanya apa? Mungkin pulsa, ya, kemudian makan, ya, kemudian cicilan itu pasti rutin. Ada yang tidak rutin, ya. Kemudian yang keempat adalah tetapkan batas untuk setiap kategori, ya. Jadi kan kita tahu ya pendapatan kita itu berapa. Dalam 6 bulan kita rata-rata misalkan 10 juta rupiah. Ya pasti kita nggak mungkin dong kita menetapkan batas itu lebih dari 10 juta gitu. Jadi ya setidaknya bisa 9 juta atau kurang dari 9 juta ya. Jadi semakin rendah semakin bagus. Semakin banyak saving maka semakin bagus ya. Nah, nanti ada prakteknya nih sebenarnya, nanti kita bisa praktekin di teman-teman di rumah. Yuk, lanjut. Nah, prioritaskan kebutuhan dan keinginan. Nah, ini yang kadang kita susah untuk membedakan ya. Mana kebutuhan dan mana keinginan. Secara ini mudah sekali gitu kita omongkan gitu ya. Kita ngomong, kita ucap kebutuhan, oh ini keinginan. Tapi ketika waktu berjalan itu kadang nafsu kita kadang lebih gede gitu ya. HP misalnya, kita sudah punya lengkap ya, artinya fasilitas yang ada di HP ini sudah sangat mendukung. Kamera ada, kemudian sudah prosesornya udah bagus gitu. Tapi kita masih pengen yang naik level. Ya itu nggak masalah sih. Asal pengeluaran kita atau masukan kita tidak lebih dari pengeluaran kita. Ya, pengeluaran tidak lebih dari pendapatan. Tapi tetap bahwa masa depan itu penting. Jadi teman-teman harus bisa benar-benar menjembatani bagaimana antara keinginan dan kebutuhan ini bisa seimbang. Gitu. Ya, saya juga ngomong gampang gitu, tapi di perjalanan saya juga kadang suka cheat apa gitu ya, makan yang enak atau segala macam ya. Konsistensi, sekali lagi konsistensi dan kedisiplinan kita bagaimana untuk benar-benar anggaran ini benar-benar kita bisa gigit gitu ya, dengan kaku gitu ya, dengan benar-benar kuat gitu maksudnya. Akhirnya kita bisa menyimpan untuk masa depan. Yuk lanjut. Hindari hutang yang tidak perlu ya. Jadi ini sama ya, namanya hutang itu apalagi hutang di pinjaman online ya, udah banyak kejadian. Jadi hutang-hutang yang sifatnya konsumtif memang sebaiknya dihindari ya. Dan kita lebih banyak untuk bagaimana cara kita untuk mendapatkan pendapatannya lebih banyak dulu aja daripada kita membeli hutang. Kita banyak hutang. Kemudian ya terakhir tadi untuk kesemuanya tadi di belakang yang saya tadi jelasin itu kuncinya 2, disiplin dan konsisten ya. Jadi tidak akan ada artinya ketika kita sudah punya budget metode seperti tadi, kemudian kita sudah bisa membuat anggaran tapi ternyata kita hanya berjalan cuma 1 bulan. Cobalah 1 tahun lah minimal. Anda nanti akan merasakan benar-benar efek yang luar biasa dari
dari pembuatan anggaran ini. Oke, next. Masih ada? Nah, itu ya. Sebelumnya. Nah, ini ada membuat anggaran sebenarnya, tapi saya pikir karena waktu ya, saya pikir cukup karena waktu sekitar 1 jam. Dan ini ada satu pertanyaan ya dari Ken ya. Mengapa literasi keuangan sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya? Ya, tadi ya. Jadi data-data yang tadi saya sebutkan ya, mulai dari kesulitan anak muda untuk membeli rumah, kemudian masih banyak yang masih dibantu orang tua, kemudian banyaknya kejadian bunuh diri karena hutang yang salah, dikejar-kejar pinjaman online. Nah, itu jawabannya. Ya karena itu. Karena kualitas hidup anak muda sekarang itu masih belum standar untuk untuk kesejahteraan atau kebahagiaan. Ya, misalkan beli rumah masih dibantu oleh orang tua dan sebagainya. Itu normal sih. Biasanya orang tua juga kadang menawarkan, ya kita nggak tahu juga kan, ada rezeki dari orang tua segala macam. Kita tidak masalah, tapi lebih bagus memang kalau sebelum menikah kita punya rumah gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah masuk ke mertua nih misalkan, sudah punya apa gitu kan. Saya sudah punya rumah 2 Pak, 1 di Semarang, 1 di Jakarta ya, gitu kan pede gitu kan kita ngomongnya kan. Dan kelebihan lain nih bagi teman-teman yang masih jomblo nih, kalau kita punya rumah sebelum menikah, itu amit-amit kalau misalkan nanti ada ribut-ribut sama pasangan ya, sama istri atau kemudian berakhir cerai misalnya, itu tidak jadi apa? Tidak jadi harta gono gini gitu kan. Jadi tetap jadi miliknya si cowok tadi itu yang sudah beli rumah sebelum menikah. Nah, itu keuntungannya. Nah, tapi kalau bagi kalian yang menikah beli rumah setelah menikah, nah itu nanti agak ribet urusan pembagian harta segala macam ya kan. Tapi kalau sudah punya rumah sebelum pas jomblo, nah itu asik. Oke, saya pikir begitu ya Bang Aidil ya. Banyak hal yang masih pengen saya sampaikan, tapi mengingat waktu dan juga media kayaknya kurang tepat ini kalau memang di online aja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dodi. Teman-teman boleh tepuk tangan secara online ya di lokasinya masing-masing. Senang banget ya kita belajar banyak banget hari ini tentang metode pajak tadi. Lalu juga bagaimana teman-teman semua juga harus bisa mengelola anggaran-anggaran yang memang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman sekalian. Tadi ada banyak banget yang dibahas. Dan tadi juga ada yang request nih Mas Dodi. Boleh nggak sih materinya diterima sama teman-teman Mas Dodi? Boleh aja, boleh. Silakan. Wih, boleh. Oke deh, nanti saya kirim ya kalau gitu ya. Oke teman-teman, mohon maaf lagi-lagi mengganggu waktunya Mas Dodi, waktu meetingnya. Saya ngucapin terima kasih banyak mewakili Kaizen Oke, Room. sama-sama Senang Bang sekali Adil. bisa berjumpa online dengan Mas Dodi. Semoga nih punya kesempatan untuk bawa Mas Dodi ke event-event offline-nya kali ya tadi ya, agar bisa Boleh. interaksi langsung nih sama audiensnya. Mas Dodi, lagi-lagi saya ucapin terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman, lagi-lagi terima kasih juga sudah mau menyimak Kaizen Talk di sesi pada sore hari ini. Dan sekali lagi sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali, tadi sudah ada Kakak Huda ya, salah satu tim kita yang mengingatkan bahwa silakan dong di absen di situ buat teman-teman yang hadir. Kenapa perlu di absen? Karena kita punya hadiah nih buat teman-teman yang hadir pada sesi Kaizen Talk. Kaizen Talk bekerja sama dengan kompas.id untuk bisa meningkatkan dirinya dan juga memperkaya wawasan-wawasannya. Lewat apa? Tentunya dengan berbagai macam informasi-informasi terkini yang bisa teman-teman semua akses dari situsnya Kompas, dari aplikasinya Kompas, bahkan dari koran-koran digitalnya Bang Kompas. Aidil, Lewat apa? Bayar? Yes. saya pamit ya. Bukan itu. Boleh ya, lanjut meeting. Nah, terima kasih. Ya, silakan Mas Dodi. Terima kasih banyak Mas Dodi. Oke. Dadah semuanya. Yuk, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nah, balik ke yang tadi ya teman-teman ya, bahwa kami bekerja sama dengan Kompas untuk bisa memberikan layanan ini secara gratis. Gratis, gratis, gratis. Gimana caranya? Tadi silahkan diklik aja link absensinya. Nanti teman-teman semua akan mendapatkan aksesnya melalui email pun juga materi-materi serta e-sertifikat akan tim kami kirim melalui email. Mungkin sore ini itu dulu aja. Sampai ketemu di sesi Kaizen Talk berikutnya. Saya Adil Wicaksono. Selamat menjalani weekend-nya, enjoy di bulan Januari-nya. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.